الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sebelumnya saya mohon maaf, ini tadi dari Cigudeg mampet di Dramaga ini. Ya perkiraannya ya sebelum maghrib nyampe sini. Qadarullah masyafal. Ya kendaraan jebak macet. Taib, karena ini berkaitan dengan bulan Rajab dan waktunya mepet. Kalau kita bahas tentang Al-Lumazidib, saya kira surat yang bagus untuk kita kaji, tetapi perlu waktu yang cukup. Maka pada kesempatan ini saya akan bahas insya Allah tentang bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan suci yang Allah pilih dari bulan-bulan yang ada. Hal itu sejak pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di Lauh Al-Mahfuz, sejak pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 4 di antaranya suci. Ini adalah ketetapan agama yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut dan perangilah orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Rajab dan bulan suci yang lainnya sebagai bulan istimewa adalah sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan-bulan suci ini dengan dilipat gandakannya amal. Seluruh amal yang dilakukan manusia dilipat gandakan ganjarannya. Apakah itu maksiat, dosanya juga akan dilipat gandakan. Sebagaimana amal saleh juga dilipat gandakan pahalanya. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan atau menafsirkan penggalan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Sebab kata beliau, maksiat itu dilipat gandakan dosanya sebagaimana amal saleh dilipat gandakan pahalanya. Au kama qala radhiyallahu ta'ala. Dan 4 bulan yang dimaksud, walaupun di dalam ayat ini tidak jelaskan nama-nama bulannya, tetapi terdapat dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibn Abi Hatim, ada dari sahabat mulia Abu Bakrah, ada sahabat mulia Abu Mal-Bahili, bahwa Rasulullah pernah mengatakan dalam penggalan hadis yang panjang, Inna sanah isna asyara syahr, kata beliau. 1 tahun terdiri dari 12 bulan, minha arba'atun hurum, 4 di antara suci, thalathatum mutawaliyat, 3 bulan suci yang disebut secara berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar ma baina Jamada wa Sya'ban. 3 bulan suci yang disebut secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan ada 1 bulan yang terpisah yang diapit di antara Jamad al-Akhir dan bulan Sya'ban yang Rasulullah sebut dengan istilah Rajab Mudhar.
Kenapa ada istilah Rajab Mudhar? Di zaman jahiliyah mereka berselisih pendapat tentang satu dari 4 bulan suci yang tidak disebutkan secara berurutan. Kabilah Mudhar mengatakan bahwa bulan suci adalah Rajab yang berada di antara Jamadal Akhir dan bulan Sya'ban. Dan ada kabilah Rabi'ah mengatakan bahwa bulan yang dimaksud adalah berada di antara bulan Sya'ban dengan bulan Syawal. Itu bulan apa ini? Bulan Ramadan. Ini asal muasal orang menyebut Ramadan bulan suci, padahal Ramadan bukan bulan suci. Tetapi bulan istimewa, namun bukan bulan suci. Asal muasal sejarahnya dari situ. Bahkan kalau kita lihat tafsir Jalalain, ini tafsir yang sangat populer di kalangan pesantren. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli ketika menjelaskan makna minha arba'atun hurum, beliau katakan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Acuannya hadis tadi. Termasuk kemudian terjemahan Al-Quran versi Departemen Agama sebelum direvisi oleh zamannya Quraisy Shihab juga mengatakan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Apa keistimewaannya? Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa seluruh amal dilipat gandakan di sini. Orang-orang jahiliyah bahkan sebelum mereka, sejak pertama kali ditentukan waktu, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab sebagai bulan suci, seluruh umat pada saat sangat menghargai bulan suci. Suatu peperangan yang sedang terjadi atau akan berlangsung bisa stop ketika masuk bulan suci. Atau peperangan yang akan terjadi mereka pending dulu sampai kemudian selesai bulan suci. Mereka sangat menghargai 4 bulan ini. Para perampok pun istirahat. Tidak merampok di jalan-jalan kalau masuk bulan suci. Makanya orang dulu itu ketika rihlah, melakukan traveling atau wisata, baik dalam rangka melancong, ya musim panas dan musim dingin sebagaimana dijelaskan, atau untuk berdagang, mereka biasanya memilih bulan suci itu karena seluruh jalan-jalan itu aman. Ini artinya bahwa perampok, penjahat pada saat itu masih menghargai keistimewaan 4 bulan ini. Namun sekarang masalah para koruptor itu enggak ngelihat bulan suci atau bulan suci yang dilihat aman dari KPK atau tidak nih. Iya kan? Ya, ada kesempatan atau tidak? Ini berarti akhlak orang sekarang ini, arti mereka yang tidak beriman kepada keistimewaan ini jauh lebih buruk dibanding preman zaman dulu gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahimnya memberikan kepada kita waktu yang sangat istimewa ini. Dalam setahun ada 4 bulan untuk kita isi dengan ketakwaan kepadanya, memperbanyak ibadah yang disyariatkan, dan menghindarkan diri dari segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kedepankan larangan daripada perintah untuk mengamalkan sesuatu. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Padahal kita tahu seluruh kezaliman atau seluruh maksiat yang kita lakukan kepada Allah adalah kezaliman terhadap diri kita. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Surga neraka kita ada di situ. Kita mendapatkan rahmat atau tidak tergantung maksiat atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa kezaliman itu kapanpun itu dilarang untuk dilakukan. Ketika dikhususkan larangan itu pada bulan-bulan tertentu, ini artinya
bahwa konsekuensi dari dosa yang dilakukan di bulan-bulan suci jauh lebih besar dibanding dengan yang dilakukan di luar bulan suci. Sebagaimana juga amal saleh jauh lebih istimewa, walaupun amalnya sama. Kita sholat misalkan di luar 4 bulan suci ini, sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa sunnah, itu pahalanya akan lebih ketika kita lakukan di bulan-bulan suci. Makanya di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu hanya bersama orang-orang yang bertakwa. Namun perlu diingat, tidak cukup di dalam memasuki bulan Rajab atau bulan suci itu dengan semangat tanpa ilmu. Sebab banyak sekali hadis-hadis tentang keistimewaan ibadah khusus di bulan Rajab yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimuat oleh para pemalsu hadis, atau paling tidak adalah riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cukup penelitian yang dilakukan oleh 3 imam besar. Ada Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ada Imam An-Nawawi dalam madhab Syafi'i, termasuk kemudian Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Setelah meneliti seluruh riwayat terkait dengan hadis tentang keistimewaan amal khusus di bulan Rajab, kesimpulannya bahwa tidak ada satupun hadis yang benar penisbatannya kepada Rasulullah SAW terkait dengan keistimewaan ibadah tersebut. Bahkan tadi saya dengar pengajian, Masya Allah, isinya hadis palsu. Katanya kalau malam Jumat malaikat berkumpul di atas Masjidil Haram untuk mengampuni seluruh dosa-dosa orang. Ada yang malaikat ada di atas gunung dan segala macam. Saya baru dengar baru tadi itu di jalan. Allahu Akbar. Kesian masyarakat, kita kesian dijejali dengan hal-hal seperti ini. Atau kemudian di malam Jumat, pertama dianjurkan untuk sholat raghaib misalkan, ya kan, 12 rakaat, dibaca surah Al-Ikhlas di sana, ada Al-Falaq, An-Nas, ya kan. Hadis terkait ini juga adalah dusta atas nama Rasulullah. Imam An-Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, meneliti hadis ini. Beliau penasaran dari mana asal muasal amal ini. Karena banyak, wabil khusus mazhab Syafi'i yang mengamalkan itu, atau kaum muslimin secara umum di zamannya. Ternyata beliau dapatkan hadisnya dimuat di dalam 2 kitab fenomenal buah karya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Ihya Ulumuddin dan kemudian Qutil Qulub. Setelah diteliti kualitasnya, ya mungkin pada saat itu orang melakukan baik awamnya ataupun alimnya karena nama besar seorang Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Siapa nggak kenal beliau? Tokoh, ya ahli tasawuf, ahli filsafat. Walaupun di penghujung akhir hayatnya menjelang meninggalnya, beliau menulis kitab namanya I'jamul Awam an Ilmil Kalam, memberikan peringatan kepada kita agar tidak bersentuhan dengan filsafat itu. Kalau orang sekelas beliau bingung, apalagi orang awam seperti kita. Kesimpulannya, ini dibuat sehingga dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya. An-Nawawi mengatakan, amma salatan bain al-maghribi wal isya fi awwali lailatil jum'ah min Rajab
wa lailatin nisbi min Sya'ban fahatani salatani bid'atani munkaratan fala taktar bidhikrihima fi kitabai kutil qulub wa ihya ulumuddin wal ahadithu bihima kulluha batil. Perhatikan, Imam Nawawi rahimahullahu taala termasuk orang yang longgar, termasuk yang pro dengan bid'ah hasanah. Perhatikan apa kata beliau terkait dengan salat yang umum dilakukan di malam Jumat pertama bulan Rajab, di malam nisfu Sya'ban. Salat raghaib. Apa kata beliau? Adapun salat yang dilakukan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama Rajab dan pada malam nisfu Sya'ban, kedua salat ini adalah bid'ah munkarah. Jangan kalian terpedaya karena keduanya dimuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Qutil Qulub. Beliau tidak mengingkari nama besar Imam Al-Ghazali dan dua kitab ini. Dan beliau setelah menelitinya mendapatkan hadis terkait dengan salat ini seluruhnya batil, kata beliau. Seluruhnya batil, artinya tidak boleh diamalkan. Termasuk menganggap pertama malam Rajab adalah malam mustajab doa, itu hadis palsu, atau paling tidak hadis sangat-sangat lemah dalam riwayat Imam Baihaqi, ada ilaminya palsu, Ibnu Asakir palsu. Termasuk kemudian anjuran puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7, sampai tanggal 8, sampai tanggal 10, sampai tanggal 15. Hadis ini riwayat Imam Tabrani, di dalam sanadnya terdapat seorang Utsman bin Ma'mar Asy-Syaibani. Imam Ibnu Hibban mengatakan yarwil mawdu'at adalah athbat. Dia sering meriwayatkan hadis palsu atas nama ulama. Hadis ini palsu. Termasuk kemudian hadis yang kemarin sempat viral, termasuk ditanyakan pada saya, inna bil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di surga ada namanya sungai, namanya Sungai Rajab. Ma'hu abyadu minal laban wa ahla minal asal. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Man sama yauman min Rajab saqahu Allahu min hadan nahar. Yang puasa di bulan Rajab, maka Allah akan berikan minum dari sungai ini. Rawahul Bukhari Muslim. Sampai botak cari Sahih Bukhari Muslim tak akan ketemu, karena hadis ini palsu. Ada riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, riwayat Imam Ahmad. Ini penipu mereka. Bahkan ada yang di postingan dulu pernah dimuat atas nama Yusuf Mansur, Ustaz Yusuf Mansur. Sekarang ada foto beliau gitu, anjuran buat ngasih kabar datang-datangnya bulan Rajab, barang siapa ngasih kabar akan dibebaskan dari api neraka dan seterusnya. Saya enggak yakin Yusuf Mansur yang menyebarkan ini, tapi ada orang menggunakan nama besar beliau. Ya kan? Andai kata betul beliau yang menyebutkan itu, hadis ini palsu. Hadis ini palsu, termasuk anjuran istighfar dan seterusnya. Ingat, kita terjebak kadang-kadang dengan melihat amal yang diperintahkan, puasa, istighfar, amal soleh dan seterusnya gitu. Ya kan? Tanpa melihat kualitas hadisnya. Tanpa melihat kualitas hadisnya. Para pemalsu hadis, kami sering berinteraksi dengan hadis-hadis, termasuk yang para pemalsu hadis. Mereka adalah orang-orang jenius, manusia jenius. Bahkan yang termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis palsu di bulan Rajab, namanya Zayyad bin Maimun. Dia ahlul kitab. Dia banyak meriwayatkan hadis dari jalur sahabat mulia Anas bin Malik. Ketika Abu Daud At-Tayalisi berjumpa dengan orang ini, mengkonfirmasi terkait dengan banyaknya riwayat dari penuntut ilmu pada saat itu yang bersumber dari orang ini. Lalu dia konfirmasi, karena riwayat-riwayat yang sampai ke beliau ini kok janggal, riwayatnya nggak ada.
Ya, lalu kemudian datang dan ditanya, apakah benar Anda meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik? Dia bilang. Dengan tenang dia menjawab, jangankan meriwayatkan dari dia, ketemu aja sama dia enggak saya. Padahal udah ribuan hadis dia buat sama dia. Dia sekejap membuat hadis dan dia lupa. Ya kan? Dan pinter kapan momen hadis itu akan dilaksanakan. Pesannya apa? Sulit bagi orang, artinya yang belum berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah awam, yang lepas dari jeratan para pemalsu hadis itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab? Yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita. Kuantitas itu artinya kita tidak mengamalkan sesuatu kecuali yang disyariatkan, dan tidak mengamalkan yang disyariatkan kecuali dengan cara yang disyariatkan. Puasa sunnah memang disyariatkan untuk dilakukan, tapi tidak khusus di bulan Rajab. Adalah sahabat mulia Abdullah bin Abbas dalam riwayat Muslim, Abu Awanah, kemudian juga riwayat Imam Tabrani, ketika ditanya oleh muridnya Sa'id bin Jubair tentang puasanya Rasulullah di bulan Rajab, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yubtir wa yubtiru hatta naqula la yasum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Rajab saking seringnya sampai kami duga beliau tidak meninggalkannya. Namun terkadang beliau jarang melakukannya, saking jarangnya sampai kami duga beliau tidak melakukannya di kesempatan lain. Puasa apa yang dimaksud? Inilah yang kemudian dijadikan celah oleh para pemalsu hadis untuk membuat hadis palsu, anjuran puasa sehari dua hari dan seterusnya itu. Hadis yang terkuat dalam hal ini, dalam hadis yang bermasalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani dalam kitab Targhibnya dari jalur Imam Hasan Al-Basri. Dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman min Rajab adala lahu bi sanatain, wa man shama an-nisba minhu adala lahu bi 30 sanah. Rajab syahrullah, Sa'ban syahri, wa Sa'ban syahru ummati. Barang siapa yang puasa sehari di bulan Rajab setara dengan puasa 2 tahun. Yang puasa separuh bulan sama dengan 30 tahun. Rajab bulan Allah, Sa'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Hadis ini lemah. Kenapa lemah? Dia mursal. Sebab Imam Hasan Al-Basri itu tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di pemerintahan sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia tabi'in kibar. Masalahnya, mungkin kita bertanya, bukankah beliau seorang tabi'in ma'ruf, ulama besar? Ya kan? Kemungkinan dia ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mengambil dari para sahabat. Ingat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, setelah beliau memberikan syarat yang sangat ketat untuk mengamalkan hadis mursal dari tabi'in kibar, beliau tidak mengambil hadis mursalnya Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena Hasan Basri termasuk orang yang mutasahil, orang yang menggampangkan periwayatan. Makanya ulama tidak menerima hadis beliau yang mursal. Tapi kalau beliau menyebut nama sahabat di situ, baru diambil hadisnya. Dan hadis ini termasuk yang lemah. Selebihnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sebagaimana saya katakan tadi, ini juga mengacu pada hadis yang sahih ini, namun hadis ini palsu. Hadis Imam Tabrani dari Utsman, dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rajab syahrun azim, yudha'ibullahu fil hasanat, man shama yawman min Rajab faka'annama shama as-sanah, wa man shama sab'ata ayamin minhu ghulliqat anhu sab'atu abwab jahannam, wa man shama samaniyata ayamin minhu futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, wa man shama 10 ayamin minhu thumma lam yas'alaha syai'an illa atahiyya, wa man shama 15 yawman minhu nada munadin bis sama' qad ghufira laka ma madha fasta'ni fil amal wa man zada zadahullah. Rajab bulan agung, bulan dilipat gandakan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang puasa sehari sama dengan puasa setahun. Yang puasa 7 hari
7 pintu neraka ditutup baginya. Yang puasa 8 hari, 8 pintu surga dibuka baginya. Yang puasa 10 hari, kemudian dia tidak minta satupun permohonan kepada Allah, melainkan Allah akan kabulkan permintaannya. Dan barang siapa yang puasa 15 hari, maka ada orang yang menyuruh langit dan berkata, telah diampuni dosamu yang telah lalu, maka mulailah beramal, dan barang siapa yang menambah amalnya, maka Allah akan tambah pahalanya. Ini hadis palsu terkait dengan Utsman bin Matar Asy-Syaibani, dia pemalsu hadis. Bahkan gurunya Abdul Aziz juga dia pemalsu hadis, kata Imam Al-Haythami. Wallahu ta'ala alam. Taib, saya tambah sebentar. Terkait dengan puasa, memang disyariatkan untuk dilakukan, namun tidak khusus untuk bulan Rajab saja. Karenanya untuk menafsirkan hadis yang diberikan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas, tidak boleh kita terjemahkan dengan hadis-hadis palsu tadi. Kalau puasa yang 7 hari, dimaksud adalah puasa Senin, Kamis, termasuk kemudian 8 hari, tergantung bilangan hari dalam sebulan. Kalau 29 mungkin saja 7 hari Senin Kamisnya. Kemudian yang 30 hari mungkin saja 8 hari. Artinya kita tidak boleh melakukannya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 atau sampai tanggal 8. Karena yang 7 hari atau 8 hari yang dimaksud adalah Senin Kamis. Itu boleh saja dilakukan. Dengan catatan kita tidak boleh meyakini kekhususan Senin Kamis ini dilakukan di bulan Rajab, sebab Senin Kamis ini boleh dilakukan sepanjang tahun, kecuali di bulan Ramadan. Yang 10 hari sebetulnya ada hadis riwayat Imam Bukhari, namun tidak dari tanggal 1 atau sampai tanggal 10, atau kemudian berurutan. Rasul tidak pernah mencontohkan berurutan itu. Tapi yang Rasulullah pesankan pada sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Imam Bukhari, sum yauman wa abtir yaumain. Lakukanlah puasa sehari, tinggalkan 2 hari. Kalau dalam 1 bulan berarti 10 hari. Caranya sehari puasa, 2 hari tidak. Kalau 15 hari puasa Daud. Bukan dari tanggal 1 sampai tanggal 15 atau tanggal 15 sampai kemudian tanggal 30, enggak demikian. Tetapi harus lakukan sehari puasa, sehari tidak. Ini puasa Daud. Ada puasa 20 hari. Itu pertanyaan sahabat mulia Umar bin Khattab dalam Muslim kepada Rasulullah SAW. Hal kaifa biman yasumu yaumain wa yubtiru yauma ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada yang puasa 2 hari, sehari tidak? Jawaban Rasulullah pada saat itu, hal man yutiqu dzalik. Memang ada yang mampu melakukannya. Artinya kalau kita mampu melakukannya, 2 hari puasa, sehari tidak, dalam sebulan berarti 20 hari. Tapi cara puasanya, 2 hari puasa, sehari tidak. Kemudian ada puasa 3 hari. Puasa 3 hari ini bisa Ayyamul Bait, tanggal 13, 14, dan 15. Bisa juga di luar Ayyamul Bait, yaitu puasa yang Rasulullah pernah pesankan pada sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As dalam riwayat Bukhari, ya kan? Sum salasata ayyamin min kulli syahr. Dan juga pernah pesankan pada sahabat mulia Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Hurairah dalam riwayat Bukhari Muslim, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Bukhari. Mereka berkata, "Ausani khalili bi siyami salasati ayyamin min kulli syahr wa an utir qabla an anam wa subhat ad-duha." Telah diwasiatkan kepadaku oleh kekasihku untuk puasa 3 hari setiap bulan, dan kemudian sholat witir sebelum tidur, kemudian sholat sunnah duha. Ya kan? Dan kita pastikan bahwa 3 hari yang Rasul pesankan pada 3 sahabat mulia ini bukanlah puasa Ayyamul Bait, selain Ayyamul Bait. Sebab ada hadis riwayat Muslim ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang tabi'in wanita bernama Mu'ad al-Awdawiyah tentang puasa Rasulullah SAW, hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusum salasata ayyamin kulli syahr? Wahai Aisyah, apakah Rasulullah pernah dulu puasa 3 hari setiap bulan? Kata Aisyah, na'am. Lalu Mu'ad bertanya lagi, ayu yaumin kana yusumun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari apa Rasulullah lakukan 3 hari dalam 1 bulan itu? Jawaban Aisyah, perhatikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusum ayya yaumin sya. Rasulullah puasa 3 hari 1 bulan kapan saja beliau mau. Beliau tidak sebutkan tanggal 13, 14, dan 15. Ini mengisyaratkan bahwa puasa 3 hari yang Rasulullah pesankan pada 3 sahabat mulia tadi bukanlah Ayyamul Bait. Hadis yang mengatakan Ayyamul Bait itu terkait dengan 3 hari setiap bulan Ayyamul Bait adalah hadis lemah, tapi bukan berarti Ayyamul Bait tidak ada. Ayyamul Bait juga disyariatkan. Jadi boleh puasa 3 hari,
Ayyamul Bid, atau kemudian puasa 3 hari tadi kapan di luar Ayyamul Bid, atau digabung keduanya menjadi 6 hari, atau minimal puasa 2 hari yaitu Senin dan Kamis. Dan ini Rasulullah paling suka melakukan Senin dan Kamis bukan sepanjang bulan, bukan dalam 1 bulan penuh, tetapi di awal bulan. Jadi Senin Kamis di awal bulan itu Rasulullah lakukan Senin Kamis. Ya sebagaimana Hafsah pernah mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa yauma asyura wa salasata ayyam min kulli syahr wa awwal itsnaini wal khamis min kulli syahr. Saya lupa perawinya, seingat saya di riwayat Imam Nasai atau Ibnu Majah, antara dua ini. Yang jelas hadis ini sahih. Hafsah pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW puasa 9 hari Zulhijjah, puasa Asyura, puasa 3 hari setiap bulan, dan kemudian puasa Senin pertama dan Kamis pertama di awal bulan. 7 varian puasa ini boleh kita ambil salah satu atau keduanya di dalam, boleh kita hidupkan di bulan Rajab, tapi tidak boleh meyakini kekhususannya. Kalau itu hanya dilakukan di bulan Rajab, karena ini boleh disyaratkan di semua bulan selain bulan Ramadan tentunya. Kemudian kita bisa menghidupkan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita nggak bisa puasa, kita kasih buka puasa orang yang berpuasa, insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa dari mereka. Oleh karenanya siapkan minuman, makanan berbuka puasa di masjid-masjid. Sekarang banyak orang berpuasa di bulan Rajab. Kalau kita yang uzur, kena kerja, kena tua dan seterusnya, nggak sempat melakukan itu, karena mungkin menuntut stamina yang prima dalam kerjaan, kita nggak bisa berpuasa misalkan. Tapi jangan hilangkan pahala puasa melalui sedekah kita kepada orang yang berbuka puasa. Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu misla ajri man fattara sha'iman kana lahu misla ajri min ghairi an yanqusa min ajri sha'im syai'ah. Hadis dari Imam Darqutni dan yang lainnya. Barang siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala darinya tanpa mengurangi pahala puasanya. Artinya kita mendapatkan pahala. Atau santuni janda, santuni orang miskin, pahala puasa sudah kita dapatkan. Qiyamul lail kita dapatkan, pahala jihad kita dapatkan. Artinya kita dengan beribadah cerdas di bulan Rajab ini, cari amal-amal yang pahalanya besar. Termasuk rutin bersedekah. Ya kan? Dalam bersedekah jangan lihat nominalnya. Bisa kecil, bisa besar, yang penting rutin. Ya kan? Kita mendapatkan ampunan dosa, surga seluas dan bumi akan kita dapatkan, dan Allah akan mencintai kita pada saat itu. Dan pahala besar akan menanti kita. Dan hidupkan seluruh amal, ya kan? Tingkatkan kuantitasnya. Saya katakan tadi tingkatkan kualitasnya. Di samping itu kita tingkatkan kuantitas. Kuantitas itu di samping ibadah wajib, kita menghidupkan ibadah sunnah. Banyak keistimewaan. Allah akan jatuh cinta pada kita. Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kita sampai tutup usia kita. Allah akan mendengar setiap keluhan kita dan doa kita. Allah akan menjawab pertanyaan kita ketika kita minta perlindungan kepada Allah. Bahkan di saat sakaratul maut pun Allah akan cabut dengan sakaratul maut yang paling ringan. Bahkan kita di dunia dan di akhirat Allah angkat menjadi walinya. Allah akan pasang badan setiap ada orang yang ingin menyakiti kita. Ini hikmah keistimewaan dari amal saleh yang kita hidupkan. Di samping ibadah wajib, kita menghidupkan ibadah sunnah. Ini ada kursi riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Waktunya habis, tinggal 18 detik lagi. Ada pertanyaan? Saya kira nggak perlu ada pertanyaan. Kalau mau ada pertanyaan, silakan satu orang. Fadhal, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Amal itu ada 3 macam ya akhi. Pertama, kita harus tahu amal. Amal itu ada 3 macam. Ada amal lisan, ada amal hati, ada amal anggota badan. Masing-masing tidak diwakili oleh satu yang lainnya. Saya kasih contoh. Takbir, itu amal lisan. Tidak boleh diwakili oleh hati. Kalau antum sholat, walaupun antum angkat tangan, tapi antum enggak takbir, itu enggak sah sholatnya. Atau kemudian antum ucapkan, usolli fardhu duhur misalkan, tapi ini antum dalam hatinya enggak berniat, antum enggak sah sholatnya. Karena niat kerjaan hati, bukan kerjaan lisan. Paham? Nah, niat itu kerjaan hati, maka tidak ada peralisan untuk mengucapkannya. Makanya Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ini ulama besar madhab Syafi'i yang meninggal di tahun 911, beliau mengatakan, wa minal bidai aydan, kata beliau, al-waswasah bi niyatis salah wa lam yakun hadha min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
wala ashabu kanu la yantikuna bi syai'in minan niyyah siwa at-takbir faqad qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau katakan termasuk perbuatan bid'ah juga adalah was-was dalam niat salat, dan ini bukan perbuatan Rasulullah, tidak pula sahabatnya. Mereka tidak pernah melapatkan sedikit pun dari niat salat itu, ya kan, kecuali takbir. Bukankah Allah telah berfirman, telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian suri tauladan yang baik. Asal muasal, ya, pelapatan niat dalam wudu, dalam tayammum, dalam mandi wajib, termasuk dalam zakat, termasuk kemudian dalam salat, itu turunan dari kesalahan pemahaman seorang Abu Ubaidillah Zubairi dalam memahami pernyataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak pernah melapatkan niatnya. Seingat saya ada di YouTube saya, di salah satu masjid direkam, nanti lihat sejarah pelapatan niat. Ya kan? Sejarah pelapatan niat. Bahkan Imam Nawawi membantahnya di dalam Majmu' Syarah Muhaddamnya. Namun sayang ini tidak diikuti. Kita lebih ngikut kitab atau ulama yang tidak muktabar sebetulnya di dalam madhab Syafi'i. Ya, seperti misalkan kitab Safinatun Najah, mohon maaf, kitabnya bagus, tapi ada yang perlu diluruskan seperti berkait dengan niat. Syekh Salim penulis kitab ini mengatakan bahwa an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bil fi'l wa mahall wal qalb wa talabbut biha sunnah. Ya kan, niat itu sengaja untuk keinginan untuk melakukan sesuatu, ya kan, disertai dengan perbuatan, tempatnya di dalam hati, melapatkannya sunnah. Sunnah apa maksud itu? Kalau sunnah Rasulullah SAW tidak ada. Rasul tidak pernah contohkan itu. Tapi kalau antum baca saya ada kajian bisa diikuti di Villa Bogor di pekan ketiga pada asar, setiap minggu sore pada asar kita kajian kita ingin tahu apa sih yang dikatakan Imam Syafi'i. Selama ini nggak pernah dikaji. Sementara kita katakan madhab Syafi'i. Fikih Imam Syafi'i nggak pernah dikaji. Ini jadi masalah. Jadi tidak ada pelapatan, cukup dalam hati niatnya itu. Ya kan, nggak ada nawaitu shauma ghadin. Antum coba tanya kepada siapa yang membolehkan, di kitab apa itu ada, kitab-kitab muktabar ya, dalam madhab Syafi'i nggak akan pernah ada. Itu saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.